Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan cinta dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Mbak Fitri, konsultan asmara dan rumah tangga. Ya rekan cinta, pengkhianatan dalam hubungan adalah salah satu luka terdalam yang bisa dialami seseorang. Ketika pasangan berselingkuh, dunia bisa terasa runtuh. Perasaan marah, sakit, kecewa, dan bingung bercampur jadi satu. Pertanyaannya adalah, haruskah kita memaafkan? Apakah memaafkan berarti tetap bertahan dalam hubungan atau justru memilih pergi untuk menyembuhkan diri sendiri? Definisi dan dampak perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kepercayaan yang dikhianati. Rasa sakit yang dirasakan bisa sangat mendalam, menciptakan luka emosional yang sulit disembuhkan. Dampaknya pun bisa beragam, mulai dari penurunan rasa kepercayaan diri, perasaan tidak cukup baik bagi pasangan, hingga trauma yang berkepanjangan. Bahkan bagi sebagian orang, perselingkuhan dapat menyebabkan depresi dan kecemasan yang serius. Mengapa orang berselingkuh? Ada banyak alasan mengapa orang berselingkuh, dan setiap kasus bisa berbeda. Beberapa alasan diantaranya kurang komunikasi yang sehat dalam hubungan, rasa tidak dihargai atau diabaikan oleh pasangan, keinginan mencari sesuatu yang baru atau lebih menarik, dorongan emosional atau fisik yang sulit dikendalikan, adanya masalah dalam diri sendiri seperti rendahnya kontrol diri atau trauma masa lalu. Namun apapun alasannya, perselingkuhan tetap merupakan pengkhianatan yang menyakitkan. Apakah memaafkan itu perlu? Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan kesalahan terus terjadi. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban emosi agar tidak terjebak dalam kemarahan dan dendam. Tapi apakah hubungan harus dipertahankan setelah memaafkan? Itu tergantung pada beberapa faktor utama, termasuk sikap pasangan yang berselingkuh dan kesiapan diri sendiri untuk berdamai dengan kejadian yang telah terjadi. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memaafkan. Sebelum memutuskan untuk memaafkan dan tetap bersama, tanyakan pada diri sendiri, apakah pasangan benar-benar menyesal dan menunjukkan usaha untuk berubah? Apakah pasangan bersedia membangun kembali kepercayaan dengan tindakan nyata? Apakah Anda mampu benar-benar memaafkan dan tidak terus-menerus dihantui oleh kejadian ini? Apakah hubungan ini masih layak untuk dipertahankan demi kebahagiaan bersama? Apakah keputusan untuk bertahan diambil karena cinta atau hanya karena takut sendirian? Jika sebagian besar tidak, mungkin mempertahankan hubungan hanya akan bawa lebih banyak luka dan kekecewaan masa depan. Bagaimana jika memilih bertahan? Jika memilih bertahan, perlu ada kesepakatan dan upaya nyata dari kedua belah pihak. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Komunikasi yang terbuka dan jujur tentang perasaan masing-masing. Tetapkan batasan dan aturan baru dalam hubungan. Berikan waktu untuk membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Pertimbangkan terapi pasangan atau konseling untuk membantu proses pemulihan. Pastikan bahwa keputusan untuk bertahan bukan karena tekanan sosial atau ketakutan semata, tetapi karena ada keyakinan bahwa hubungan ini masih bisa diperbaiki. Bagaimana jika memilih pergi? Memilih untuk meninggalkan hubungan bukan berarti gagal, melainkan bentuk keberanian untuk menghargai diri sendiri. Jika pasangan tidak menunjukkan perubahan yang nyata, terus mengulangi kesalahan yang sama, atau hubungan sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan, mungkin inilah saatnya untuk pergi. Proses penyembuhan diri memang tidak mudah, tetapi dengan waktu dan dukungan yang tepat, Anda bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Apakah memaafkan adalah pilihan yang tepat? Itu kembali lagi kepada Anda. Yang terpenting pastikan keputusan Anda membawa kebahagiaan dan ketenangan untuk diri sendiri. Tidak ada keputusan yang benar atau salah. Yang ada hanyalah pilihan yang paling sesuai dengan hati dan pikiran Anda. Bila ingin menguji hati pasangan agar cinta dan sayangnya hanya untuk Anda seorang, Anda dapat menggunakan jalur langit yang cepat untuk mengunci hati pasangan dengan menggunakan mustika pengunci sukma. Bila ingin tahu kegunaan mustika pengunci sukma ini, silahkan langsung konsultasikan langsung dengan saya di nomor 081 2588 3505 atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti saya bantu menyelesaikan masalah rumah tangga yang Anda hadapi dengan maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.